Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Irfan Motovlog di sini. Oke teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam kondisi baik-baik saja, sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Ya, langsung aja di video kali ini saya mau membahas salah satu kekurangan Vario 160 ini yang bikin saya nggak nyaman ketika dikendarai ataupun setelah dikendarai. Jadi apa yang bikin nggak nyaman? Sebenarnya ini sudah jadi rahasia umum ya. Mungkin kalian yang anak motor udah pada tahu. Salah satu kendala di Vario 160 ini ya, keluhan, kendala yang jadi keluhan. Ya apa itu? Yaitu di shock breaker ya teman-teman. Vario 160 ini kan terkenal shock breakernya tuh keras ya, yang belakang ini terutama. Kita nggak tahu apa tujuannya AHM bikin shock breaker sekeras ini di Vario 160 ini. Kalau saya pribadi mikirnya mungkin karena Vario 160 ini lebih ke sporty ya. Kalau dibanding PCE kan lebih ke kenyamanan gitu. Nah di Vario 160 ini lebih ke sporty dan speednya tuh lumayan kenceng guys. Vario 160 ini rotok bulet ngomongnya. Jadi mungkin ya, ini mungkin prediksiku, sengaja dibikin shocknya keras tuh biar kalau kita lagi speeding gitu stabil gitu. Mungkin ya teman-teman, ya masuk akal juga ya. Jadi pas kita lagi kecepatan tinggi, shocknya itu bikin motor stabil dan gak goyah. Nah mungkin itu tujuannya dibikin shocknya keras. Akan tetapi dengan shock yang keras gini, itu mengganggu ketika kita ketemu jalan yang gak rata, yang banyak tambalannya gitu terutama ya. Atau ketemu lubang, anjir sennya gak kelihatan, kadang langsung belok sana soalnya. Jadi ya di klakson AS bener resiko. Nah lanjut ke pembahasan. Jadi kalau ketemu jalan yang nggak rata, misalkan habis bekas tambalan gitu guys, atau ketemu jalan yang bumpy, jeglongan gitu, itu kerasannya itu langsung ke perut temen-temen. Jadi kayak perut tuh langsung geruk gitu, sakit kalau diterusin. Ya mungkin itu salah satu kekurangan Vario 160 ya. Untuk mengatasinya teman-teman tuh pada ganti shock breaker. Kalau saya lihat di grup Facebook ya, pada ganti shock belakang. Ada beberapa brand lah ya, RCB, ada YSS, ada KYT. Nah saya pribadi kalau misalkan nanti ada proyek modifikasi, yang pertama saya ganti ya di shock breakernya itu teman-teman yang belakang. Karena memang kenyamanan itu lebih penting ya. Karena motor ini saya pakai buat harian jarak jauh terus, dan sesekali touring lah ya saya, walaupun mini touring. Nah kalau shocknya nyaman itu kan enak, bikin kita betah gitu motorannya, baik ketika dikendarai ataupun setelah mengendarai itu nyaman gitu. Jadi nggak ada encok-encok gimana gitu. Kalau sering kena gerunjalan gitu, shocknya keras kan ya, otomatis boyok iki keroso guys. Pinggang terutama. Nah kayak gini. Tapi teman-teman nggak usah khawatir ya, misalkan belum bisa ganti shock breaker, kita bisa mensiasati dengan posisi duduk yang tepat. Jadi joknya ini kan agak luas ya Vario 160. Kalau kita duduknya terlalu ke belakang, nah ada dekatnya pembatas ini, anjir, itu tuh kerasa banget teman-teman. Nah kayak gini, ini kerasa banget, aduh, sumpah nyiksa. Nah untuk mensiasatinya teman-teman ambil yang posisi tengah joknya ini ya. Jadi agak ke depan gini. Nah jangan terlalu ke belakang. Kalau teman-teman
tinggi badannya di bawah 180, teman-teman bisa lebih maju lagi. Kalau lebih maju lagi enak kok, nggak kerasa kerasnya. Nah, berhubung ini kan kakiku mentok, tinggi badanku tuh 180 teman-teman. Nah, aduh, jadi ambil tengahnya gini aja. Nah, gini nggak terlalu kerasa, kerasnya shock Vario 160 ini. Dan ketemu jalan jelek pun masih aman. Beda cerita kalau terlalu ke belakang ya. Itu sih teman-teman yang jadi keluhan dan bikin gak nyaman ketika riding ataupun setelah riding. Pakai Vario 160, anjir ada truk. Astagfirullah. Nah, ada lagi teman-teman yang bikin gak nyaman. Setelah shock breaker belakang yang gak nyaman itu, ternyata masih disupport dengan jok yang agak keras juga ya teman-teman. Jadi shock breaker sama jok ini berkolaborasi. Sama-sama keras. Bukan keras kepala ya, sama-sama keras anjir. Mungkin kita perlu ganti busa joknya sih, atau diganti kulitnya juga bisa, karena kulitnya ini keras banget. Atau teman-teman biasanya modif jok tuh kayak dikasih busa latek atau apa itulah. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi shock dan jok ini berkolaborasi sangat keras ya. Aduh, nggak jarang kalau saya riding ya, misalkan posisi duduknya nggak tepat, itu kayak kebas gitu di area pinggang. Jadi gimana ya kak, bahasa Jawanya itu geringgingen loh guys. Saking kerasnya ya, aduh. Apalagi kalau kita riding jarak jauh, nah auto kerasa dong. Nah seperti itu teman-teman. Ya namanya juga produk buatan manusia ya. Biasanya kalau ada sesuatu yang ingin ditonjolkan, misalkan di Vario 160 ini kan menonjolkan speed ya, kalau saya bilang. Kalau menurut saya gitu sih. Jadi speednya itu diutamakan dan harus ada yang dikorbankan, yaitu di kenyamanan. Seperti itu teman-teman. Karena kalau kita perhatikan di PCX 160 itu joknya nggak terlalu keras, nggak sekeras Vario 160 ini. Shock breakernya pun ya nggak terlalu keras kayak Vario ini. Aduh. Dan kalau saya pakai Vario 150 itu masih semut sih shock breakernya ya, baik yang depan ataupun belakang. Nah mungkin di Vario 160 ini ditujukan buat speed, jadi ya ngejar kestabilan lah ketika speeding. Ini motorku nggak terlalu kenceng karena waktunya ganti oli, berat banget. Nah mungkin itu yang jadi tujuan Honda buat bikin Vario 160 ini jadi motor matic kenceng ya. Karena kalau dari desain pun kan masih sporty ya, jadi masih masuk lah ya buat ngabers kalau dipakai speeding. Desainnya pun juga enak gitu dilihatnya, maksudnya. Itu sih teman-teman. Tapi alhamdulillah sejauh ini aku masih betah sih ya pakai motor standar ini. Vario 160 ini masih standar ting-ting. Ya seperti yang saya bilang tadi, kalaupun ada proyek modifikasi, yang pertama saya ganti adalah shock breaker. Sebenarnya pengen sih ganti knalpot ya. Saya penasaran kalau dipakein knalpot racing seperti apa hasilnya. Pasti enak, karena ini kan mesinnya udah 4 katup ya kan, cc-nya udah gede 160. Yoi, pasti bakalan merdu dong kalau pakai knalpot yang agak ngebas gitu. Jadi misalkan nanti kebeli, saya mau ganti shock breaker terus ganti knalpot. Oke itu teman-teman. Buat kalian yang mungkin mau beli Vario 160, gak usah ragu, karena di balik kekurangan yang saya sebutkan tadi, kita tuh disuguhkan dengan performa motor yang enak. Tarikannya tuh
responsif guys, tarikannya tuh ngajak narik terus gitu loh. Asik pokoknya. Nah apalagi kalau kita bisa beli yang tipe ABS, lebih safety lagi di pengereman kan. Nah punya saya ini kan masih CBS. So mungkin sekian ya konten kali ini. Mohon maaf kalau saya ada salah penyampaian, silahkan kalian koreksi, gak apa-apa. Dan mohon maaf atas kekurangan dan kelebihan. Bulet ngomongannya. Jadi mungkin sekian, Ervan Motovlog pamit. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan selalu utamakan keselamatan di jalan. Ervan Motovlog pamit. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.